with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Lord, oh, for grace to trust You more. Shalom, sahabat dalam Tuhan. Saya saat ini akan membagikan renungan dengan tema berkat dari ketaatan. Semua orang pasti senang ketika mendengar kata berkat, terlebih ketika menerima berkat. Apakah sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita sebagai orang yang percaya? Tentunya tidak. Tapi apakah kita sudah melakukan bagian-bagian kita sehingga Tuhan melayakkan kita untuk menerima berkat dan janji-janjinya dalam hidup kita? Firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 1 katakan,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Firman ini kita baca, kita akan temukan dua kata kerja. Pertama, mendengar dan melakukan. Mendengar di sini bukan mendengar asal-asalan, tapi mendengarkan dengan baik-baik. Artinya, kita menaruh perhatian kita sungguh-sungguh kepada setiap perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita, sehingga kita mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, janganlah itu hanya dijadikan sebagai pengetahuan, tapi hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kita. Contohnya, apa yang kita lakukan ketika setiap pagi kita bangun tidur? Apakah kita langsung bergegas mandi untuk menuju ke tempat kita beraktivitas? Dan kita memohon, kita berharap supaya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari itu. Padahal di dalam kitab Matius 6 ayat 33 dengan jelas Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengapa Tuhan perintahkan kepada kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Satu hal yang Tuhan mau, supaya kita belajar untuk mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, mencintai perkataannya. Bahkan ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita perlu bertanya, Tuhan, hari ini apa yang Tuhan mau supaya saya buat untuk Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan. Karena hidup kita bukan milik kita, tapi adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dalam Alkitab ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa ketaatan itu akan berbuahkan berkat dan mukjizat Tuhan. Saya hanya akan mengambil dua contoh dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Pertama, saya akan ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Ya, tentunya semua orang sudah pernah mendengar cerita ini tentang mukjizat air menjadi anggur. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, ya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat ke-3, kemudian ayat 5 sampai ayat ke-8. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dari peristiwa ini kita bisa mendapat gambaran bahwa di kota Kana saat itu terjadi pesta pernikahan. Maria, Yesus dan murid-murid juga diundang hadir dalam pernikahan tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika Maria tahu bahwa mereka kehabisan anggur, sedangkan acara belum selesai? Kita bisa bayangkan ya, ketika kita membuat satu pesta, ternyata anggur itu sudah habis. Apa yang kira-kira akan terjadi ketika para undangan lain tahu tentang kejadian ini? Mungkin sesudah pesta mereka akan menerima perkataan-perkataan hinaan, cemoohan. Wah, nggak mampu pesta kok mau pesta, sehingga belum selesai pesta kok anggur sudah habis. Dan tentu pihak pengantin akan mendapatkan rasa malu yang luar biasa, ya. Tapi kita lihat bagaimana respon daripada Maria. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan waktu itu Yesus mendengar, tapi seolah-olah Yesus menolak akan apa yang Maria minta, karena dia merasa waktunya belum tiba. Tapi kita lihat hal itu apa yang dilakukan oleh Maria. Maria berpesan kepada para pelayan yang ada di pesta itu, apapun yang dia perintahkan untuk kalian buat, perbuatlah. Saya akan bacakan ayat 5 sampai ayat ke-8. Dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya penuh air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira hati dari para pelayan ini.
ketika Yesus berkata, cedok bawa kepada pemimpin pesta. Tentu hati mereka itu dakdikduk. Mereka ketakutan, ada pasti rasa takut itu. Kenapa? Mungkin mereka sebagai manusia biasa, mereka akan berpikir bagaimana kalau ini masih tetap adalah air biasa. Tapi kita lihat Tuhan adalah Allah yang memperhitungkan ketaatan umatnya. Ketika kita berani percaya apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu tidak bisa ditangkap dengan logika, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan kita lihat air yang biasa, tapi ketika dinikmati oleh pemimpin pesta, apa yang terjadi? Menjadi kualitas anggur yang luar biasa. Itulah Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa buat dalam kehidupan kita. Dan contoh yang kedua, saya akan ambil dari kitab Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 33. Tapi saya juga hanya akan membacakan beberapa ayat. Ini adalah peristiwa ketika Ishak ada di negeri orang Filistin. Dikatakan pada saat itu timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Tentunya kita tahu Ishak itu adalah kepala keluarga. Dia punya istri, dia punya anak-anak yang dimana dia perlu berpikir keras. Ketika saat itu mereka ada di tempat di mana terjadi kelaparan, tentunya dia tidak akan membiarkan keluarganya mati kelaparan dengan tetap bertahan di tempat itu. Mereka bukan orang yang tidak punya uang, mereka itu orang yang kaya. Cuman kondisi tempat di mana mereka ada saat itu memang terjadi kelaparan yang hebat. Dan apa yang dipikirkan oleh Ishak, dia ingin mencari jalan keluar. Dia mempunyai rencana akan membawa keluarganya untuk pindah ke Mesir. Dan dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Maka timbullah kelaparan di negeri ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bayangkan, sudah ada di dalam benak dia, saya siap untuk membawa istri, anak saya, para pekerja saya untuk berangkat pindah ke Mesir. Tuhan datang kepada dia, Tuhan katakan, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir, kamu tetap stay di sini. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan berkata kepada kita? Apakah kita itu bisa percaya saja dengan perkataan Tuhan tanpa kita berpikir satu pun yang menjadi pertanyaan, Tuhan, berapa lama masa kelaparan ini akan berakhir? Berapa lama Tuhan akan mengubah kondisi seperti ini, Tuhan? Tapi kita lihat, Ishak dia belajar tentang ketaatan dari papanya Abraham. Dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak bertanya panjang lebar sama Tuhan. Dia hanya patuh, dia hanya percaya, dia hanya mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Kita lihat apa yang Ishak lakukan sebagai bukti iman percayanya kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Kita lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengubah keadaan yang terburuk sekalipun. Satu hal yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita ini benar-benar mendengarkan setiap perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia? Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Kalau kita secara logika manusia, mungkinkah kita itu menabur, menanam di tanah yang mungkin kering sekali saat itu? Mungkin seperti di Indonesia, tanah sudah pecah-pecah, tidak ada air, tidak ada basah dalam unsur tanah itu. Bagaimana kita mungkin kita akan menabur, kemudian kita akan menanam, akan berbuah? Tidak mungkin rasanya. Tapi itulah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat.
Tuhan yang kalau dia sudah berkata, aku memberkati engkau, maka berkat itu akan datang kepada kita sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu, yakinlah akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Supaya kenapa? Kita juga akan menerima janji-janji Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Ingat ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia senang untuk memberkati anak-anaknya. Tapi Tuhan tidak hanya mau kita itu diselamatkan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan saja. Tuhan mencari orang-orang yang mau mendengarkan dan mau taat terhadap setiap perintah-perintahnya. Kenapa? Karena di dalam hidup kita masing-masing Tuhan sudah punya rencana yang harus kita genapi. Dan hanya dengan taat saja, maka seluruh rencana Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan itu dimuliakan. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang mau mendengar baik-baik setiap perintah Tuhan, dan belajar untuk melakukannya dengan setia, dengan tekun. Sekalipun terkadang daging kita itu memberontak, tapi tetap percaya bahwa ketika Tuhan memberikan janji, maka janji itu senantiasa akan digenapinya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.